Bab 684. Gu Ying tidak pernah merasa takut di masa lalu, karena tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengancam istana matahari dan bulan kita. Namun kekuatan orang tua Duotian bisa dikatakan luar biasa dan suci. Secara pribadi mengatakan bahwa dia akan menghancurkan istana matahari dan bulan saya. Istana itu hanya di antara tangan. Sebagai tetua istana, menjaga warisan yang telah diwariskan selama ribuan tahun, saya benar-benar harus takut. Petik 2. Selain lelaki tua Duotian, Yun Ce itu juga membuatku takut. Sambil menunggu kembalinya Tianjun, aku memeriksa kembali semua informasi tentang Yun Ce dan menemukan bahwa putra ini memiliki karakter yang sangat sombong dan kuat, dan dia pasti akan membalas dendamnya. Metodenya bahkan lebih kejam dan bengis. Siapapun yang telah menyinggung dia atau musuhnya akan dihukum tanpa ampun. Bukan berarti dia berakhir dengan sengsara. Saat itu, bahkan sekte Divine Phoenix yang besar dipukuli habis-habisan di wajahnya di wilayahnya sendiri. Dengan temperamennya, jika dia memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, dia pasti akan membalas dendam pada Tuan Muda. Dan membawa masalah ke seluruh istana matahari bulanku. Petik 2. Ye Guiying menarik napas dalam-dalam dan berkata, sejujurnya dengan Tianjun, alasan mengapa orang tua Duotian membiarkan kita kembali adalah karena dia tidak ingin melanggar aturan pembunuhan. Alasan lain, dan alasan utama, sebenarnya, adalah dia ingin mengajari murid-muridnya bahwa dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membalas kebenciannya sendiri dan tidak bergantung padanya. Dia juga mengatakannya sendiri, selama Yun Ce dalam 3 tahun lagi, kamu akan melakukannya menjadi tak terkalahkan di dunia, dan dalam 6 tahun lagi, Anda akan dapat menginjak-injak istana bulan matahari kami. Ye Meixi, jika itu hanya potensi ancaman, hilangkan saja sesegera mungkin. Tapi di balik ancaman ini, Pak Tua Duotian, yang tidak bisa terprovokasi sama sekali, hanya bisa melihatnya tumbuh hari demi hari. Dengan tingkat pertumbuhannya yang tidak dapat dipahami, mungkin bukan tidak mungkin untuk menjadi tak terkalahkan di dunia selama beberapa tahun lagi. Dengan ancamannya, temperamen apa yang dia lakukan di masa lalu, dan ancaman terhadap istana matahari bulan kita, jelas bukan tidak berdasar. Kata-kata Ye Guiying membuat kelopak mata Ye Meixi sedikit miring, dan alisnya menjadi semakin erat. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menjadi tenang turun. Dia berkata, Haner pernah berkata bahwa 3 tahun lalu di tabut primordial, Raja Iblis berwajah giok Jiqianru dari Istana Laut Tertinggi telah mengambil tindakan terhadap Yun Ce untuk melindunginya. Apakah ini benar? Itu memang benar. Ye Guiying mengangguk. Lebih dari separuh orang di Istana Matahari Bulan mengetahui hal ini, karena setelah kembalinya Kekaisaran Phoenix Ilahi, Ye Xinghan sangat marah selama beberapa hari. Salah satu orang yang terkutuk adalah Jiqianru. Ya, Ye Meixi berpikir sejenak dan berkata perlahan, sebelum matahari terbenam hari ini, saya mengirim pesan kepada Mo Chenfeng, Penatua Agung Istana Laut, atas nama saya, dan memintanya untuk membuat undangan tambahan untuk mengundang Yun Ce akan berpartisipasi dalam pertemuan sihir dalam beberapa bulan. Konferensi pedang, karena Jiqianru ada hubungannya dengan Yun Ce, paling tepat baginya untuk menyampaikannya. Petik 2. Konferensi Pedang Iblis. Ye Guiying mendongak dengan pandangan kebingungan di wajahnya, dan kemudian berpikir sambil berpikir, mungkinkah Tuan Tian ada di sini? Apakah Anda pergi ke Istana Laut Tertinggi hanya untuk konferensi Pedang Iblis? Petik 2. Itu benar. Ye Meixi mengangguk sedikit. Pedang Iblis itu, mungkinkah? Tentu saja itu adalah pedang ilahi dosa surgawi. Ye Meixi mendengus dingin. Pedang ilahi dosa surgawi yang telah menghilang selama 1000 tahun sebenarnya ada di tangan Istana Laut Tertinggi. Ye Guiying tampak terkejut. Saya pikir, tidak. Ye Meixi berkata dengan dingin, Laut Tertinggi istana itu hanya tempat di mana konferensi pedang iblis diadakan, dan orang yang mengusulkan untuk mengadakan konferensi pedang iblis adalah wilayah pedang perkasa. Petik 2. Seperti yang diharapkan, apakah wilayah pedang perkasa mengakui bahwa mereka telah mencuri pedang ilahi dari dosa surgawi hari itu? Ye Meixi mencibir, bagaimana rubah tua Suan Yuan Wentian itu bisa mengakuinya? Menurutnya, dia baru-baru ini menemukan pedang ini di tempat sepi, dan mengenalinya sebagai pedang dosa ilahi dari keluarga kerajaan Yongye, dan mengklaim bahwa pedang ilahi semacam ini tidak boleh eksklusif untuk domain pedang surgawi perkasa miliknya, tetapi harus dibagikan oleh semua pahlawan di dunia untuk melihat rahasianya. Jadi konferensi pedang iblis ini dibuat, menunjukkan bahwa dia tidak memiliki ambisi dan konspirasi,
dia mengambil inisiatif untuk mengusulkan agar konferensi pedang iblis tidak diadakan. Wilayah pedang surgawi yang perkasa diadakan, dan pedang ilahi dosa surgawi langsung diserahkan ke istana laut tertinggi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua orang di wilayah pedang surgawi yang perkasa itu bodoh? Ye Guying mengerutkan kening dan berkata, ribuan tahun yang lalu, 4 tanah suci bergabung untuk menghancurkan. Belakangan diketahui bahwa keluarga kerajaan malam abadi sedang digunakan oleh domain pedang surgawi yang perkasa. Alasan mengapa domain pedang surgawi yang perkasa dengan sengaja merencanakan untuk menghancurkan keluarga kerajaan malam abadi adalah karena pedang ilahi dosa surgawi. Keluarga kerajaan Yongye dihancurkan, dan pedang ilahi dosa surgawi juga hilang. Kemungkinan yang paling mungkin adalah bahwa itu telah jatuh ke tangan domain pedang surgawi yang perkasa. Apa yang disebut konferensi pedang iblis ini diadakan kali ini karena jelas bahwa domain pedang surgawi yang perkasa belum mampu membedakannya, rahasia pedang ilahi dosa surgawi selama 1000 tahun penuh, jadi ia harus meminjam kekuatan kita. Petik 2, itu benar, tapi gimmick dari konferensi pedang iblis ini sangat menarik. Suara Ye Meixi melambat sedikit demi sedikit, Xuan Yuan Wentian sendiri yang mengatakannya. Di antara pedang ilahi dosa surgawi, sangat mungkin rahasia jalan ilahi disembunyikan. Petik 2, ini, Ye Guying menatap, lalu menggelengkan kepalanya, ini hanya Xuan Yuan kebohongan Wentian, sama sekali tidak mungkin. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada keluarga kerajaan Yongye yang selama ini menjaga pedang ini? Mereka akan dimusnahkan. Petik 2, rahasia jalan ilahi, meskipun diketahui bahwa itu hanyalah umpan yang dibuat oleh Xuan Yuan Wentian, adalah godaan yang tak tertahankan bagi mereka yang telah berhenti di puncak Jiangxuan selama ratusan tahun dan tidak dapat membuat kemajuan apapun. Terlebih lagi, nada bicara Ye Meixi sedikit berubah, dan matanya menjadi lebih dalam, mungkin ini bukan hanya kebohongan. Apa yang dimaksud Tianjun? Ribuan tahun yang lalu, kekuatan Raja Malam Abadi lebih besar daripada 5 tanah suci kita. Dia menduduki peringkat terakhir di antara para dewa, tetapi setelah dia mengamuk dan menjadi iblis, dia mengumpulkan kekuatan penguasa 4 tanah suci dan 17 tetua dan bertarung sengit selama 7 jam sebelum mengalahkannya. Namun, tubuhnya hancur, tetapi jiwa tidak menghilang bersamanya. Aktif sebaliknya, ia tetap utuh, dan terlepas dari semua upaya semua orang, ia tidak dapat dihancurkan. Pada akhirnya, ia hanya dapat disegel ke dalam peti jiwa dengan biaya yang sangat besar dan dibiarkan menghilang secara alami. Saya masih memiliki ketakutan yang masih ada setelah memikirkan tentang kekuatan Raja Malam Abadi setelah dia mengamuk. Tubuh mati tetapi jiwa tetap abadi, dan itu adalah kekuatan cara ilahi yang melampaui alam Jiangxuan. Setiap kali saya memikirkannya setelah itu, saya sangat merasakan bahwa kemampuan ini mungkin tidak sesederhana demonisasi. Jika dikatakan melampaui alam Jiangxuan bukan tidak mungkin memiliki setengah langkah kekuatan ilahi. Petik 2. Ye Guying terdiam, dia tidak hadir dalam pertempuran sengit dengan Raja Malam Abadi, dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, jadi dia tidak bisa benar-benar memahami kata-kata Ye Meixi. Ye Meixi berbalik, undangan ke konferensi pedang iblis adalah kekuatan dan ahli tertinggi di benua Tianxuan yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam menguraikan rahasia pedang iblis. Dengan kemampuan Yun Ce untuk membunuh pelindung istanaku, dia memiliki kualifikasi yang cukup. Dengan karakter arogannya, dia seharusnya tidak menolak konferensi tingkat tinggi seperti itu. Ketika saatnya tiba, Ye Meixi tidak melanjutkan. Di bawah cahaya totem matahari dan bulan, matanya tapi itu gelap tanpa ada cahaya. Ye Guying mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan hormat, saya akan mematuhi perintah Tuhan Surgawi. Biarkan Haner datang menemuiku. Ya, Ye Guying mundur 2 langkah dan pergi diam-diam. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Pada saat yang sama, Blue Wind Kingdom dan Flowing Cloud City. Yun Ce tidak dapat membayangkan bahwa nama Duo Tian yang dia buat secara acak benar-benar ada. Dan ribuan tahun yang lalu, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik mistis yang menggemparkan dunia. Namun, hal ini tidak hanya menjadi sebuah cacat, namun justru meningkatkan pencegahan yang dia ciptakan beberapa kali lipat. Bahkan sampai pada titik di mana Ye Meixi secara pribadi memerintahkan untuk tidak memprovokasi dia. Ini juga menjadi kesempatan baginya untuk diundang ke konferensi pedang iblis. Pada saat ini, Yun Ce,
yang sama sekali tidak menyadari semua ini, baru saja terbang dari kota Liuyun dan tiba di sebelah timur kota Liuyun. Dia berhenti di ketinggian ribuan kaki dan melihat ke bawah dengan dingin. 200.000 pasukan Divine Phoenix tersebar di tanah bergelombang ini, baik dalam kelompok yang terdiri dari puluhan, atau dalam kelompok yang terdiri dari ratusan, atau dalam kelompok yang terdiri dari ribuan. Yang mereka lakukan adalah membombardir tanah secara seragam, membawa mereka bersama mereka, suara gemuruh yang bertahan lama dari segala arah. Xiao Lingqi mengatakan kepadanya bahwa setelah kedatangan tentara Phoenix Suci, mereka tidak pernah menetap di kota Liuyun. Sebaliknya, mereka mulai melakukan ini sejak hari berikutnya. Raungan yang padat dan tumpul hampir berlanjut siang dan malam, dan terus berlanjut hari ini. Selama hampir setengah tahun, diskusi di kota Liuyun adalah tentang pelatihan tentara Phoenix Suci. Tapi Yunce secara alami tidak begitu naif untuk berpikir bahwa mereka benar-benar melatih pasukan, karena tentara Phoenix Ilahi yang tak terkalahkan tidak dapat dilatih dengan metode yang tidak diketahui seperti itu. Tapi setelah menonton dalam waktu lama dari atas langit, dia masih tidak tahu apa yang dilakukan pasukan Phoenix Ilahi dalam jumlah besar ini. Tanah yang berantakan jelas telah diledakkan berkali-kali. Pergerakan, frekuensi, dan amplitudo tentara Phoenix Ilahi semuanya seragam. Setelah pelatihan, selama hampir setengah tahun, mereka mungkin semuanya mahir sampai ke tulang. Molly, bisakah kamu mengetahui apa yang mereka lakukan? Yunce bertanya dengan cemberut. Apa kamu perlu bertanya padaku tentang hal semacam ini? Kata Jasmine dengan marah. Yunce memiringkan mulutnya dan mengaktifkan Liu Guangleiyin untuk menyembunyikan auranya sepenuhnya, lalu diam-diam turun dan bersembunyi di tepi area di mana tentara Phoenix Ilahi berada. Yunce tidak menunggu terlalu lama. Segera, seorang prajurit Divine Phoenix meninggalkan tim pelatihan dan berjalan menuju Yunce dengan langkah tidak tergesa-gesa. Dia mengulurkan tangannya untuk melepaskan baju besi di pinggangnya dan menggumamkan sesuatu di mulutnya. Begitu langkah kakinya mencapai tempat yang nyaman, di balik batu tinggi, sebuah tangan tampak terulur dari kehampaan dan mengunci tenggorokannya. Seolah-olah ada penjepit besi yang sangat berat dijepit di lehernya, pupil Divine Phoenix Army menonjol dan mata merahnya pecah, tapi dia tidak dapat mengeluarkan suara di tengah kepanikan yang sangat besar. Yunce memandangnya dengan acuh tak acuh. Cahaya misterius melintas di lengannya. Suan Gang menerobos pertahanan mental prajurit Phoenix Ilahi dalam sekejap, dan langsung masuk ke dalam hati dan jiwanya, dan kenangan mengalir ke dalam pikiran Yunce seperti air pasang. Setelah beberapa saat, Yunce menarik kembali Suan Gang, melemparkan lengannya ke bawah, dan Divine Phoenix Soldier yang jatuh di kakinya masih memiliki mata yang lebar, namun tidak bernyawa. Setelah membaca memori Divine Phoenix Soldier, Yunce tidak hanya gagal menyelesaikan keraguannya, tetapi alisnya semakin menegang, karena dalam memori Divine Phoenix Soldier ini, perintah yang dia terima adalah melakukan pelatihan khusus di sini. Isi dari latihan khusus ini adalah memusatkan energi dalam seluruh tubuh untuk membombardir tanah. Semakin keras bomnya, semakin baik, semakin keras semakin baik. Jika Anda mengendur, Anda akan dihukum berat dan bahkan dibunuh di tempat. Tapi Yunce secara alami mendapatkan sesuatu. Setidaknya, dia tahu nama dan penampilan seseorang, serta di mana dia biasanya duduk. Feng Huwei, komandan 200.000 tentara Divine Phoenix, Jenderal Huwei yang terkenal dari Divine Phoenix Empire, adalah sosok dengan garis keturunan Phoenix dan berafiliasi dengan sekte Divine Phoenix. Hal yang paling penting, ketika tentara Phoenix Suci datang ke Liuyun, dialah yang ingin menculik Xiao Lingqi. Jika Fen Juechen tidak mengambil tindakan, apa yang akan terjadi selanjutnya tidak terbayangkan. Pandangan Yunce diarahkan ke tenggara, disitulah tenda Feng Huwei berada. Saat berikutnya, dia telah berubah menjadi bayangan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang, langsung menuju ke arah itu, dengan niat membunuh yang dingin bergoyang di pupil matanya yang tenang. Bab 685. Di tengah area di mana tentara Phoenix Ilahi berada, sebuah tenda merah besar yang terlihat seperti nyala api sangat menarik perhatian. Sebagai presiden pasukan Divine Phoenix Empire yang ditempatkan di Flowing Cloud City, suasana hati Feng Huwei sedang baik selama periode ini. Karena dia tahu dengan jelas betapa pentingnya misi yang dia jalankan. Dipercayakan dengan tugas penting seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ketua sekte dan tetua mempercayai dan menghargainya. Setelah misi selesai, statusnya di sekte Phoenix Ilahi kemungkinan besar akan ditingkatkan.
Namun, dalam 2 hari terakhir, dengan berita bahwa tentara Tiongkok yang menyerang kota Kekaisaran Blue Wind tiba-tiba menghilang, dia merasa sedikit tidak nyaman. Apakah masih belum ada kabar dari pasukan utama? Hanya ada 2 orang di tenda besar. Feng Huwei mengenakan pakaian tipis, duduk di kursi kayu, memegang sepanci anggur kental di tangannya, mengerutkan kening dan mendengarkan suaranya. Laporan Wakil Jenderal. Tidak hanya pasukan utama, Komandan Tentara Barat, Han Xingqiao, dan Penatua ke-52 secara pribadi memimpin 50.000 pasukan ke kota Kekaisaran Blue Wind tadi malam untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tidak ada kabar lagi. Mereka juga membawa puluhan ribu kuda perang api dan binatang misterius terbang seharusnya bisa bergerak maju dan mundur dengan bebas, tapi... Tian Yi, Letnan 1 Feng Huwei, berkata dengan ekspresi panik yang mendalam di wajahnya. Setelah lebih dari 100 tahun berlari kencang di medan perang, mereka belum pernah menemui hal yang begitu menakutkan. Ratusan ribu pasukan itu sepertinya telah menguap dari dunia dalam sekejap mata. Feng Huwei mengerutkan kening dan berpikir dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, untuk membuat ratusan ribu pasukan, termasuk 3 tetua Phoenix, menghilang dalam waktu singkat bahkan tanpa ada kesempatan untuk mengirimkan pesan. Untuk melakukan ini, kecuali jika penjaga alam Jiang Xuan muncul di kota Kekaisaran Blue Wind. Jiang Xuan, Kaisar, Wakil Jenderal Tian Yi mengangkat kepalanya dan berseru, bagaimana ini mungkin? Raja Xuan dari Blue Wind telah mencapai batasnya. Bahkan Tuan Besar belum pernah muncul dalam sejarah ribuan tahun, jadi bagaimana bisa seorang kaisar muncul? Selain itu, praktisi mendalam dengan kekuatan alam mendalam berdaulat adalah makhluk seperti kaisar yang tiada taranya di seluruh benua, jadi bagaimana mereka bisa mengambil tindakan hanya untuk kerajaan angin biru? Selain itu, tidak ada kemungkinan lain. Saya percaya bahwa Master Sekte dan para tetua juga harus berpikir demikian. Feng Huwei berkata tanpa ragu-ragu, jika tidak ada kaisar di Blue Kerajaan Angin, pria berbaju hitam menakutkan di kota Liuyun ada apa lagi? Tian Yi terdiam, memikirkan pemandangan mengerikan dan bau neraka setengah tahun yang lalu, hatinya masih menegang hebat. Saya percaya bahwa ketua sekte dan para tetua juga harus berpikir demikian. Feng Huwei membuang botol anggur kosong di tangannya dan berkata dengan tenang, tetapi bahkan jika ada seorang kaisar yang menjaga kota Kekaisaran Blue Wind, itu hanya bisa dijaga, untuk waktu yang singkat. Sekte Phoenix Ilahi kita memiliki 12 kaisar. Apakah orang itu benar-benar berpikir bahwa dia memiliki kekuatan seorang kaisar untuk menantang kekaisaran Phoenix Ilahi kita? Apa yang dikatakan sang jenderal adalah jika dia berani memprovokasi ilahi kita Kekaisaran Phoenix, bahkan jika dia seorang kaisar, dia juga mencari kematian. Tian Yi mengangguk dan berkata, atas hilangnya 700.000 tentara dan darah 3 tetua Phoenix, saya yakin kaisar saya pasti akan membiarkan dia membayar kembali 10 kali. Dia berhenti, menangkupkan tangannya dan berkata, ada satu hal penting lagi yang perlu diputuskan oleh jenderal. Bicaralah. Ya, Tian Yi mengambil 2 langkah lebih dekat dan merendahkan suaranya, hanya pagi ini, pasukan kita kehilangan 11 orang lagi, dan semua mayat berada dalam jarak beberapa mil. Ditemukan di luar. Feng Huwei bahkan tidak terkejut, apalagi marah, karena hal serupa telah terjadi beberapa kali di 6 bulan terakhir. Sesekali, ada tentara yang tiba-tiba menghilang, dan jenazahnya dikuburkan. Ketika ditemukan, mereka semua menunjukkan tanda-tanda disiksa secara brutal, dan jelas-jelas disiksa. Dia mencibir dengan jijik, jangan khawatir tentang dia. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Petik 2. Tidak, situasinya berbeda kali ini. Tian Yi segera berkata, mayatnya ditemukan kali ini tidak ada jejak apapun di dalamnya. Tidak ada luka luar, tetapi ekspresinya semua kaku dan lamban. Sangat mungkin, mereka menderita pencarian jiwa. Petik 2. Pencarian jiwa. Feng Huwei mengerutkan kening, dan kemudian mendengus dingin, memiliki kemampuan untuk menggunakan metode pencarian jiwa. Tampaknya setelah sekian lama sulit dipahami, mereka akhirnya mengirimkan beberapa ahli. Petik 2. Jenderal percaya bahwa jenderal harus lebih memperhatikan keselamatannya sendiri. Tian Yi Dao, tidak perlu khawatir. Feng Huwei melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana dengan 4 tempat suci? Sekte Phoenix Ilahi kita dilindungi oleh Dewa Phoenix yang agung, punya nyali untuk melakukan apa saja padaku, Jenderal.
Tapi dia memiliki darah Phoenix dan dilindungi oleh dewa-dewa Phoenix. Petik 2. Jenderal, aku terlalu khawatir. Tian Yi berkata dengan hormat. Melihat tatapan penuh tekad Feng Hu, dia ragu-ragu sejenak dan akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan, Jenderal, mengapa kita menempatkan pasukan di sini dan berlatih setiap hari? Saya tidak berani berspekulasi, tetapi selama beberapa bulan, para prajurit cukup. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba merasakan tatapan Feng Hui. Dia menjadi dingin dan menakutkan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak berani melanjutkan berbicara, dan berkata dengan tergesa-gesa, Jenderal terakhir melakukan kesalahan, dan Jenderal melakukan penebusan. Feng Hu mendengus serius, dan membuang muka. Dia berkata dengan tenang, kamu tidak boleh menanyakan pertanyaan ini lagi. Kamu hanya perlu tahu bahwa ini adalah perintah yang diberikan oleh Master Sekte sendiri. Jika kamu melakukannya dengan baik, kamu dan aku bisa pulang ke rumah dengan terhormat. Jika kamu mengacaukannya, bahkan jenderal ini tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Bangun, diam saja tentang pertanyaan yang tidak boleh kamu tanyakan. Ketika kamu bisa mengetahuinya, kamu akan mengetahuinya secara alami. Ya, Tian Yi menjawab dengan cepat, tidak berani mengatakan lebih banyak. Benarkah? Sayang sekali kamu sepertinya tidak memiliki kesempatan untuk pulang dengan terhormat. Petik 2. Sebuah suara dengan sarkasme dan arogansi yang jelas tiba-tiba datang, seolah-olah terdengar dari kehampaan. Tian Yi tiba-tiba terpental dari tanah, dan pedang panjang itu langsung terhunus. Siapa? Ini adalah tenda utama tentara, dan ada lapisan penjaga di luar. Selain ini, Feng Hui adalah penguasa awal yang kuat, dan Tian Yi juga yang ketiga tahta tingkat, tetapi suara ini persis seperti ini. Itu terdengar di telinga mereka, tetapi mereka tidak menyadarinya sebelumnya. Meskipun mereka berdua bereaksi sangat cepat, rambut di tubuh mereka langsung berdiri karena ngeri. Tian Yi memegang pedang panjang di tangannya dan dengan cepat berbalik, tetapi dia tidak melihat sosok apapun. Dia berbalik dan hendak bersandar ke arah Feng Hui, ketika dia tiba-tiba melihat bahwa kurang dari satu langkah di belakang Feng Hui, seorang muda pria berpakaian emas berdiri diam di sana, dengan senyum tegas di wajahnya, dan pupil matanya gelap seperti kolam yang dalam. Tapi Feng Hui, yang sekuat Tuan, melepaskan energinya yang dalam ke seluruh tubuhnya, matanya dipenuhi amarah, tapi dia sama sekali tidak menyadari pemuda di belakangnya. Tangan Tian Yi yang memegang pedang sangat keras, dan dia berteriak, Jenderal, kamu, di belakangmu. Feng Hui tanpa sadar menoleh ke belakang, dan segera berhadapan dengan wajah yang sangat dekat dengannya. Dalam sekejap, miliknya pupil mata tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia melangkah mundur seperti pegas, dan ketika dia berdiri diam, seluruh tubuhnya sudah ditutupi lapisan keringat dingin. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah pemuda itu. Saat dia hendak melakukannya berbicara, dia tiba-tiba merasa bahwa wajah ini agak familiar. Setelah sedikit terkejut, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia kehilangan suaranya dan berkata, kamu adalah Yun Che. Petik 2. Oh, Yun Che menyilangkan tangannya dan mencibir dengan mata samping, Jenderal Hui yang terkenal dari Kekaisaran Phoenix Ilahi benar-benar mengenali saya. Ini benar-benar suatu kehormatan besar. Petik 2. Yun Che. Tian Yi menoleh untuk melihat Feng Hui. Yun Che yang mana? Bukankah dia mati 3 tahun lalu? Feng Hui, sebagai anggota Sekte Phoenix Ilahi, tidak hanya memiliki kekuatan besar, dengan statusnya sebagai jenderal dan kekuatannya yang dalam mencapai alam Heksuan, dia secara alami memenuhi syarat untuk tampil di turnamen peringkat 7 kerajaan. Bagaimana dia bisa melupakan wajah yang menginjak-injak martabat Sekte Phoenix Ilahi? Kamu sebenarnya masih hidup, Feng Hui berkata dengan sungguh-sungguh. Jika itu adalah Yun Che 3 tahun lalu, Feng Hui pasti tidak akan takut. Namun, saat ini Yun Che berada kurang dari 1 kaki darinya, dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Sekalipun dia bodoh, dia harus tahu tingkat kekuatan apa yang dia butuhkan untuk melakukan ini. Selain itu, tidak ada fluktuasi energi yang besar di tubuh Yun Che, tetapi tepat di bawah tatapannya, dia merasakan jantung berdebar dalam. Semua ini membuktikan bahwa Yun Che, yang seharusnya sudah lama mati, memiliki kekuatan yang jauh lebih mengerikan dibandingkan 3 tahun lalu. Akan segera mati, Yun Che mencibir dengan suara rendah, dan seberkas niat membunuh yang dingin telah mengunci Feng Hui dengan kuat. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti jenderalku. Tian Yi meraung keras,
memblokir sisi Feng Hui dengan pedang horizontalnya, lalu mengertakkan gigi dan menusuk dada Yun Ce. Namun, dia semakin ketakutan. Ada seperti itu, ada pergerakan besar di sini. Para penjaga di luar tidak merespon sama sekali. Mungkinkah mereka semua telah dieliminasi olehnya? Tapi jelas tidak ada pergerakan di luar sekarang. Pada saat ini, di luar tenda besar, para penjaga di semua tingkat memiliki wajah tegas dan mata mereka tidak menyipit. Dan lapisan, cermin fantasi ujung beku, yang tidak berwarna dan tidak terlihat menyelimuti seluruh tenda besar. Dalam jangkauan kendali Yun Ce, tidak ada suara atau nafas yang bisa keluar. Ujung pedang Tianyi menghantam, menciptakan pusaran air yang mengejutkan di angkasa. Pedang ini tampak biasa saja, tetapi menggunakan seluruh kekuatannya. Namun Yun Ce tidak bergerak, membiarkan ujung pedangnya menembus dadanya. Melihat bahwa Yun Ce tidak berniat menghindarinya, mata Tianyi bersinar dengan kegembiraan, dan semua energi yang dalam di tubuhnya menyerbu ke depan, mengembunkan ujung pedang, dan menusuk hati Yun Ce dengan keras. Mengembunkan pedang dengan kekuatan penuh sebuah singgasana, bahkan baja halus pun dapat dengan mudah ditusuk, namun pedang ini menusuk dada Yun Ce dengan kuat tanpa mengeluarkan suara apapun. Tianyi merasa seolah pedangnya tiba-tiba menembus kehampaan, semua energi yang dalam dilepaskan dengan seluruh kekuatannya, kekuatan meledak ke dalam kekosongan, menghilang tanpa suara dan tanpa jejak. Pedang panjang Tianyi menempel di dada Yun Ce, dan dia berdiri di sana seolah-olah berubah menjadi batu. Saat berikutnya, pedang panjang di tangannya dengan jentikan jarinya, pedang itu berubah menjadi debu halus yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke bawah, hanya menyisakan gagang di tangannya. Mata Tianyi kusam, tidak fokus, dan seluruh tubuhnya tidak bergerak. Saat debu di pedang benar-benar berjatuhan, dia langsung terjatuh ke belakang seperti sepotong kayu, matanya melebar, dan tidak ada gerakan lagi. Tidak ada satu goresan terlihat di sekujur tubuh, tapi tidak ada nafas kehidupan lagi. Tianyi, Feng Hui maju selangkah, tapi segera mundur dengan cepat. Dia menatap langsung ke arah Yun Ce, ekspresinya sangat suram, dia sama sekali tidak melihat dengan jelas bagaimana Yun Ce membunuh Tianyi. Jenderal Hui, Yun Ce memandang Feng Hui sambil mencibir, aura pembunuhnya membuat seluruh tubuh Feng Hui mengejang, dan dia hampir tidak berani bergerak. Saya mendengarnya beberapa bulan yang lalu, ketika Anda memimpin pasukan ke Liuyun kota, kamu memberi perintah kamu ingin menculik bibi kecilku. Suara Yun Ce tiba-tiba berubah dingin, kamu sangat berani. Kata-kata Yun Ce membuat kelopak mata Feng Hui berkedut. Dia tahu betul siapa yang dibicarakan Yun Ce, karena ketika dia bertemu Xiao Lingqi di kota Liuyun, kedua penguasa kota itu memperkenalkan mereka kepada mereka sebagai bibi kecil Yun Ce, yang membuatnya menjadi lebih bersemangat. Dia segera tahu mengapa Yun Ce yang dibangkitkan, tiba-tiba mendatanginya dan memiliki niat membunuh terhadapnya. Dia telah mendengar lebih dari sekali bahwa salah satu sekte terkuat di Kerajaan Angin Biru bertanggung jawab atas penculikan Yun Ce. Bibi kecil Ce, dia secara brutal memusnahkan sekte besar yang telah ada selama ribuan tahun, tidak meninggalkan sehelai rumput pun. Feng Hui menjadi tenang dan menekan rasa takut di dalam hatinya, tetapi seringai muncul di wajahnya, kamu ingin membunuhku. Lalu mari kita lihat apakah kamu memiliki keberanian. Petik 2. Oh. Mata Yun Ce berkedut, kamu mungkin memiliki kemampuan untuk membunuhku sekarang, tapi... Feng Hui mengulurkan tangannya dan menunjuk ke pelipisnya, tetapi di dalam hati dan jiwaku, ada tanda jiwa yang dibuat oleh Master Sekte itu sendiri. Jika kamu berani membunuhku, aku akan mati. Kenangan 30 napas pertama akan langsung diketahui oleh Master Sekte. Oh, siapapun yang berani membunuhku, Sekte Phoenix Ilahi, kamu akan mati lebih menyedihkan, dan semua orang yang berhubungan denganmu akan mati, juga mati dengan mengenaskan. Jika kamu punya nyali, datang dan lakukan bunuh. Sungguh, alih-alih sedikit perubahan di wajah Feng Hui seperti yang diharapkan Feng Hui, mata Yun Ce malah menjadi main-main, dan seringai itu membawa lebih dalam, sarkasme, itu benar-benar bagus. Bab 686. Begitu Yun Ce selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menjadi ilusi. Feng Hui, yang seluruh tubuhnya tegang karena saraf, tiba-tiba menjadi waspada, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, sebuah telapak tangan terkunci erat di lehernya, dan kecepatannya meningkat begitu cepat sehingga dia suatu tingkat yang mustahil untuk ditangkap dengan mata telanjang. Feng Hui terkejut dan dengan cepat mengaktifkan energinya yang dalam. Tetapi saat energinya yang dalam akan meledak,
kekuatan yang luar biasa mengalir deras ke dalam tubuhnya, menekan energinya yang dalam sekejap. Energi misterius yang akan keluar dari dirinya menghilang tanpa jejak. Feng Huwei merasa ngeri. Yun Ce muncul diam-diam di belakangnya dan mampu membunuh Tian Yi secara diam-diam. Ini cukup baginya untuk mengetahui bahwa kekuatan Yun Ce saat ini kemungkinan besar jauh melampaui dirinya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia dan Yun Ce kesenjangan kekuatan sangat besar. Sebagai Jenderal Huwei, yang memiliki status sangat tinggi di Kekaisaran Phoenix Ilahi, dia selalu sangat bangga dengan kekuatannya sendiri. Namun, di bawah tekanan kekuatan mendalam Yun Ce, kekuatannya yang dalam, apalagi meledak, bahkan tidak dapat berfungsi. Pupil Feng Huwei membesar hingga hampir pecah. Dia masih menghitung bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Yun Ce, dia masih memiliki setidaknya 60% peluang untuk melarikan diri dengan selamat. Namun, ketika Yun Ce menutup tenggorokannya dengan satu tangan, dia bahkan tidak bisa menyampaikan maksudnya, dia bahkan tidak bisa mengangkat kekuatan untuk berjuang, dan bahkan membuat suara pun sangat sulit. Apakah kamu masih mencoba mengatakan bahwa aku tidak punya nyali untuk membunuhmu? Yun Ce mencibir dengan nada menghina, kamu juga disebut Jenderal Perkasa, tapi kamu naif seperti babi bodoh. Boom! Dengan masuknya kekuatan Yun Ce yang kejam, raungan tumpul bergema di tubuh Feng Huwei. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, darah mengalir dari 7 lubangnya, dan kesadarannya dengan cepat menjadi kabur. Pada saat ini, energi mendalam Yun Ce melonjak, langsung ke Feng hati dan jiwa Huwei, dan dia dengan cepat membaca ambil ingatannya. Wajar jika prajurit Divine Phoenix biasa tidak mengetahui apa yang dilakukan tentara Divine Phoenix di sini, tetapi Feng Huwei, sebagai presiden, tidak mungkin tidak mengetahuinya. Ingatan Feng Huwei terus dibaca, tetapi tepat ketika dia hendak membaca kenangan tentang misi kota Liuyun, sebuah kekosongan aneh tiba-tiba muncul di ruang ingatan Feng Huwei. Lebih tepatnya, itu adalah bayangan. Bayangan ini jelas dibentuk oleh kekuatan spiritual yang sangat kuat, tidak peduli aura atau intensitasnya, itu pasti milik Feng Huwei, tetapi digunakan oleh orang lain. Bayangan itu baru saja menutupi seluruh memori inti tentang misi kota awan mengalir, sehingga mustahil baginya untuk membacanya. Ini adalah sangkar memori yang dipasang dengan kekuatan mental yang kuat. Jasmine berkata perlahan, bagian dari memori di dalam sangkar ini masih milik Feng Huwei sendiri. Dia mengetahuinya dengan jelas, tetapi dia tidak bisa memberitahu orang lain tentang hal itu dengan kata-kata, transmisi kekuatan yang dalam, pena dan tinta, atau cara lainnya. Jika dia memiliki pemikiran atau tindakan seperti itu, kekuatan mental ini akan terpicu seketika dan menghancurkan bagian ingatannya. Jika orang lain ingin menggunakan tidak mungkin membaca ingatan ini dia melalui pencarian jiwa atau metode lain. Xuan Gangmu juga tidak bisa melakukannya. Karena Jasmine mengatakan tidak bisa, itu pasti tidak bisa. Selain itu, Yun Ce juga dengan jelas merasakan bahwa bayangan ini sudah terhubung dengan bagian ingatan Feng Huwei ini, jika bayangan itu dihapus secara paksa. Dengan Xuan Gang, ingatan yang terhubung dengan bayangan itu juga akan terhapus, sehingga dia tidak dapat memberitahu. Setelah ragu-ragu sebentar, Yun Ce tidak mencoba dengan paksa, tetapi selesai membaca semua kenangan Feng Huwei dan mengambil kembali Xuangang. Tampaknya di antara 200.000 tentara Divine Phoenix, hanya Feng Huwei yang tahu jawaban yang kuinginkan. Yun Ce merenung, jelas, alasan mengapa Sekte Divine Phoenix menyiapkan sangkar memori untuk Feng Huwei adalah karena mereka adalah khawatir orang-orang dari 4 tanah suci akan mengambil tindakan terhadap Feng Huwei dan secara paksa mencari jiwanya. Bagaimanapun, hanya 4 tanah suci di benua Tianxuan yang dapat mengancam Sekte Phoenix Ilahi. Saat menyelinap ke dalam tenda ini, dia mendengar Feng Huwei dan wakilnya Tian Yi menyebutkan, 4 tanah suci, mereka dengan jelas menyebutkan bahwa tentara yang sesekali menghilang adalah tangan dari 4 tanah suci. Untuk memasang sangkar memori seperti itu, tidak hanya membutuhkan kekuatan mental yang sangat tinggi, tetapi juga akan disertai dengan risiko yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dikendalikan. Jasmine mencibir, sepertinya Sekte Phoenix Ilahi benar-benar menyembunyikan rahasia besar. Petik 2. Memang benar, ini setidaknya jauh lebih besar dari yang kukira. Mata Yun Ce berkedip sedikit, aku selalu bertanya-tanya mengapa Divine Phoenix Empire tiba-tiba mengambil tindakan melawan Blue Wind. Mungkin, mencaplok Blue Wind Kingdom hanyalah sebuah sampul. Itulah tujuan sebenarnya. Aku tiba-tiba menjadi sedikit penasaran.
Jasmine berkata dengan penuh minat, kapan kamu akan berangkat ke kerajaan Phoenix Ilahi? Hal yang paling kuat dalam diri seorang wanita selalu rasa penasarannya, hati. Tak terkecuali Jasmine, Yunche menjawab tanpa ragu-ragu, hari ini. Penagihan hutang tidak bisa ditunda selama 1 hari, tentu saja. Hah, Jasmine mendengus, secara kasar berarti, itu benar. Feng Huwei, yang masih dipegang oleh Yunche di tangannya, akhirnya sadar pada saat ini. Dia membuka matanya dan melihat wajah Yunche yang dipenuhi cibiran. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata dengan suara gemetar, kamu baru saja mengatakan apa yang kamu lakukan padaku. Begitu dia berbicara, dia menemukan bahwa suaranya sangat lemah. Yunche tidak menjawabnya, dia memalingkan wajahnya dan melihat ke depan. Suara yang keluar dari bibirnya dipenuhi dengan kekejaman dingin dan niat membunuh. Feng Hengkong, tidakkah kamu merasa kecewa melihat aku masih hidup? Feng Suer baik padaku. 3 tahun lalu, kamu membuat masalah bagiku karena masalah garis keturunan dan mengganggu kedamaianku. Kemudian, kamu meminta Feng Feiyan menunggu kesempatan untuk membunuhku di bahtera kuno yang dalam. Karena Suer, aku awalnya berencana untuk lupakan saja dan jangan mengejarnya lagi. Petik 2, tapi kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Suara Yunche begitu dingin hingga membuat Feng Huwei yang begitu dekat, seluruh tubuh menggigil. Dia tiba-tiba mengerti kemarilah, Yunche tidak berbicara pada dirinya sendiri, tetapi jelas ingin menggunakan tanda jiwa kematiannya untuk berbicara dengan Kaisar Phoenix Ilahi dan Master Sekte Phoenix Feng Hengkong. Ini berarti setelah Yunche selesai berbicara, itu akan menjadi kematiannya. Segel jiwa kematian yang dia andalkan tidak hanya gagal mengintimidasi Yunche, tapi malah digunakan sebagai alat. Kamu pasti bertanya-tanya sekarang kemana perginya ratusan ribu pasukan itu. Ya, aku melakukannya, tapi ini baru permulaan. Oh tidak, ini bahkan belum permulaan. Petik 2, bunuh ayahku, kamu menginjak-injak di tanah Blue Windku, membantai tak terhitung banyaknya rekan senegaraku, dan mengubah tanah airku menjadi neraka ketakutan, keputusasaan, dan pelarian. Aku akan memintamu, Kekaisaran Phoenix Suci, untuk membayar hutang ini 1000 kali lipat. Cuci leherku. Tunggu saja. Bang! Dengan ledakan, Feng Huwei dipukul dengan keras oleh Yunche dan jatuh ke tanah, tubuhnya langsung hancur, dan potongan besar daging, busa dan darah terciprat, tapi tidak setetes pun mendarat di tubuh Yunche. Tidak ada yang menyangka bahwa Jenderal Huwei, yang begitu terkenal di Kekaisaran Phoenix Ilahi dan menakuti 6 negara, akan mati dengan mengenaskan. Belum lagi tubuhnya, tidak ada satu jari pun yang tertinggal, hanya karena dia tersinggung skala terbalik Yunche. Meskipun dia tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan, dia telah membunuh orang yang perlu dibunuh, dan karena Feng Huwei adalah salah satu tokoh penting dari Sekte Phoenix Ilahi, ada terlalu banyak hal tentang Sekte Phoenix Ilahi dalam bukunya, memori, termasuk beberapa rahasia. Setelah mengumpulkan cermin fantasi ujung beku, Yunche pergi diam-diam dan kembali ke kota Liuyun. Di luar tenda besar tempat dia berada sekarang, ada semua penjaga dalam keadaan rapi, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa komandan mereka, Feng Huwei, telah meninggal. Kamu memilih untuk melawan Fen Juechen 3 bulan kemudian karena kamu ingin membalas dendam pada kerajaan Phoenix Ilahi selama periode ini. Jasmine bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, Yunche terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kota Liuyun di hadapannya semakin dekat. 3 bulan sudah cukup bagiku untuk menumpahkan darah Divine Phoenix City. Bahkan jika aku tidak bisa menumpahkan darah, aku akan melakukannya setidaknya menjungkir balikkan Sekte Divine Phoenix. Kalau tidak, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Selain itu, Sekte Divine Phoenix sangat kuat, dan aku tidak bisa menghadapinya secara langsung. Pertumpahan darah ini akan terjadi kurang lebih berbahaya, dan itu pasti akan meningkatkan kekuatanku hingga batas tertentu. Ketika saatnya tiba, aku harus percaya diri melawan Fen Juechen, kata Yunche dengan tekad. Jika kamu berpikir begitu, kamu benar-benar salah. Jasmine berkata dengan dingin, di bawah pertunangan, tingkat pertumbuhan Fen Juechen dalam 3 bulan terakhir pasti akan jauh lebih baik daripada kamu. Sekarang, sulit bagimu untuk menjadi lawannya, tapi kamu hampir tidak bisa bertarung. Tetapi jika kamu menunggu 3 bulan lagi, kemungkinan besar kamu bahkan tidak akan mampu bersaing dengannya. Petik 2. Apa? Yunche terbang. Kecepatannya tiba-tiba melambat. Kenapa?
Petik 2. Aku sudah kubilang sebelumnya bahwa kekuatan magisnya tidak berasal dari kepercayaannya sendiri, tapi dari orang lain. Tubuhnya, lebih tepatnya, itu adalah jiwa dan pembuluh darah misterius. Sumber iblis yang kuat disuntikkan ke dalamnya. Alasan kenapa dia menjadi begitu kuatnya hari ini adalah karena dia menyerap kekuatan sumber iblis itu. Namun, ini sama sekali bukan kekuatan yang dia miliki setelah sepenuhnya menyerap sumber iblis itu. Jika tidak ada penyimpangan dalam persepsinya, dia hanya menyerap 30% dari kekuatan sumber iblis. 30%, Yun Ce tampak kaget, 40% sudah menjadi kekuatan kaisar tingkat menengah. Jika dia menyerap semuanya, sungguh mengerikan. Dia sangat membencimu sehingga kamu mengambil inisiatif untuk memutuskan pertempuran yang menentukan dalam 3 bulan. Jadi, untuk memastikan bahwa dia membunuhmu, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyerap kekuatan iblis selama 3 bulan ini. Dengan cara ini, kecepatan peningkatan kekuatanmu adalah sesuatu yang tidak dapat kamu kejar tidak peduli bagaimana kamu berlatih. Petik 2. Petik 2. Kecepatan terbang Yun Ce semakin melambat, dan tiba-tiba ada tekanan berat di hatinya. Setelah dia mengerutkan kening dan terdiam beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah dalam legenda atau catatan, beberapa keterampilan misterius mungkin memiliki metode pewarisan khusus, yang dapat diturunkan dari satu orang ke orang lain. Namun, hal-hal seperti kekuatan misterius harus dikembangkan melalui tulangnya sendiri, atau diserap dan dimurnikan dari harta spiritual langit dan bumi, terakumulasi seiring waktu, dan dibentuk selangkah demi selangkah. Sangatlah mustahil untuk menyebarkannya dari satu orang ke orang lain. Ini dapat dikatakan sebagai salah satu akal sehat paling dasar dari Xuan Dao. Jika Xuan Li dapat diturunkan, seseorang orang kuat yang masa hidupnya akan segera berakhir dapat mewariskan energi dalam hidupnya kepada seorang anak. Bahkan lusinan Tuan dapat memberikan semua kekuatan mereka yang dalam kepada satu orang, secara paksa melahirkan seorang kaisar. Maka bukankah seluruh dunia misterius akan berada dalam kekacauan? Petik 2. Sumber iblis yang kamu bicarakan jelas merupakan kekuatan iblis yang dikembangkan oleh orang lain. Mengapa benda semacam ini bisa langsung masuk ke tubuh orang lain dan langsung diserap ke dalam kekuatannya sendiri? Yun Ce bertanya dengan bingung, apakah ini karakteristik dari kekuatan mendalam iblis? Petik 2. Tentu saja tidak. Jasmine langsung menyangkal, jika kekuatan mendalam iblis memiliki karakteristik seperti itu, seluruh Hongmeng akan menjadi dunia iblis. Dan kata-kata Jasmine selanjutnya, Yun Ce diam-diam terkejut, bahkan aku, sangat bingung dengan kekuatan iblis itu, sumber di tubuh Fen Juechen. Bahkan kamu tidak tahu, Yun Ce berhenti di udara, alisnya menegang. Itu membuat Jasmine bingung, apa yang terjadi dengan Fen Juechen. Dunia yang dapat Anda lihat jauh lebih kecil dari yang Anda bayangkan, dan ekstrim dari Xuan Dao adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan saat ini. Jangan pernah terlalu naif untuk berpikir bahwa apa yang disebut akal sehat dasar yang Anda tahu adalah kebenaran. Memang sangat sulit untuk mewarisi kekuatan yang mendalam, tetapi itu sama sekali tidak mustahil. Tahukah kamu dari mana kekuatan mendalamku berasal? Dengan nada tanpa emosi, Jasmine mengatakan sesuatu yang selalu ingin ditanyakan Yun Ce, tapi pertanyaan yang tidak pernah berani kutanyakan. Bersambung.